Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, kita bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi teknik. Pada pertemuan keberapa sekarang? Adalah yang ketiga, ya. Sebelum kita membahas materi kita pada pertemuan ketiga tentang konsep nilai waktu dan uang, Bapak lihat masih ada yang belum mengumpulkan tugas yang pertemuan kedua kemarin ya. Tentang prinsip-prinsip dalam ekonomi teknik, terutama masalah biaya. Ya, berapa orang lagi yang belum? Oke, masih Bapak tunggu ya, nggak apa-apa. Karena kalau seandainya sudah terlambat, saudara, nanti yang berikutnya juga akan ketinggalan. Makanya setelah kuliah selesai nanti, boleh tugasnya dikumpulkan. Tapi tidak ada kegiatan lain, kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Baik, saudara mahasiswa. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang konsep nilai waktu dan uang. Di sini kompetensi yang akan saudara peroleh, yaitu adalah saudara mampu menghitung cash flow. Kemarin sudah kita bicarakan ya, cash flow itu seperti aliran uang seperti apa, ada cash in dan ada cash out ya. Kemudian memahami konsep nilai uang terhadap perubahan waktu. Kemudian memahami konsep bunga, fungsi bunga, dan metode perhitungan bunga. Tabel bunga yang sudah Bapak kirimkan kemarin, sudah di print? Ya, sudah di tangan masing-masing ya. Karena nanti kita akan menggunakan tabel suku bunga dengan memperhatikan berapa persen sesuai dengan soalnya. Kemudian mengetahui teknik ekivalensi untuk berbagai pola cash flow yang ada. Nah, cash flow itu seperti kemarin, itu sudah kita singgung juga, merupakan aliran uang. Satuannya bisa per hari, per minggu, per bulan, ataupun per tahun, di mana terdiri dari cash in dan cash out ya. Ada aliran kas uang masuk dan ada aliran uang keluar. Dengan metode penyusunannya adalah bisa secara metode tabel dan bisa metode grafis. Nah, secara umum, kegiatan investasi itu akan menghasilkan komponen cash flow. Ingat, membuat komponen cash flow diperhatikan seperti ini ya. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y, di mana nanti ada berapa nilai investasinya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 9 ini adalah periodenya ya. Apakah periodenya satuannya tahun atau apa, nanti kita lihat. Kemudian annual cost-nya seperti apa, annual benefit-nya, dan nilai sisa dari soal yang ada. Nanti akan terlihat pada contoh soal. Nah, kita ambil contoh soalnya. Perusahaan merencanakan pembelian suatu mesin produksi senilai 100 juta rupiah. Yang akan diikuti biaya operasionalnya rata-rata 10 juta per periode. Akibat pemakaian mesin tersebut, menjanjikan keuntungan rata-rata 22 juta per periode. Di samping itu, pada periode ke-6 akan dilakukan perawatan berat berupa overhaul dengan biayanya 15 juta. Dan setelah umur habis pakai, mesin dapat dijual kembali 25 juta. Tugas saudara adalah gambarkan cash flow-nya. Ingat, saat membuat cash flow, apa variabel yang harus diperhatikan? Adalah berapa jumlah investasi. Berarti yang diketahui apa? Berapa investasinya? Ya, 100 juta. Kemudian biaya operasionalnya, cash in atau cash out? Nah, ini adalah cash out-nya ya. Berupa biaya operasional 10 juta per periode. Kemudian ada biaya perbaikan, itu adalah pada tahun ke-6 sebesar 15 juta. Maka langkah pertama, saudara sebelum membuat cash flow, buat diketahuinya terlebih dahulu supaya untuk menggampangkan. Nah, investasinya tadi adalah 100 juta, betul tadi kan? Nah, cash out-nya berupa biaya operasionalnya ya, dan biaya overhaul pada periode ke-6. Cash in-nya berupa keuntungan dengan nilai sisanya adalah 25 juta. Dari itu kita buatkan cash flow-nya dengan menggunakan, tadi metodenya ada dua ya. Ada metode tabel dan ada metode grafis. Ini adalah metode tabel ya. N-nya pada tahun ke-6 terjadi biaya overhaul ya, berupa 15 juta. Berarti ini kita lihat seperti tabel biasa. Oke, setelah itu kita buat net cash flow-nya. Nah, ini dengan biaya investasi pertama adalah 100 juta. Nah, ini kayak gini grafik cash flow-nya ya. Ini annual cost-nya tadi, ini annual benefit ya. Grafik cash flow lengkap dan grafik net cash flow. Oke, dengan memperhatikan nilai sisanya adalah 25 juta. Nah, dari sini baru kita masuk bagaimana konsep nilai uang terhadap waktu. Di mana time value of money, nilai uang berubah bersamaan dengan perubahan waktu. Kita lihat pada tabel ini, pada grafik ini ya.
Berarti tingkat suku bunga atau rate of interest lambangnya adalah I. Nah, sehingga nilai yang 10 juta tadi itu adalah jika kita lihat berapa tingkat suku bunganya akan mengalami sebuah perubahan. Bunga atau interest sejumlah uang yang dibayar akibat pemakaian uang yang dipinjam sebelumnya. Jadi kalau kita pinjam meminjam biasanya kena bunga ya. Jarang yang tidak ada pakai bunga. Maka kompensasi dari penurunan nilai mata uang selama waktu peminjaman sehingga biasanya bunga relatif sama besarnya dengan penurunan nilai uang tersebut. Maka bunga itu sama dengan jumlah utang sekarang dengan jumlah pinjaman semula. Ya, jadi berapa utang kita dengan jumlah pinjaman, kita bisa menghitung berapa bunga yang harus kita bayarkan. Contoh, PT Angin Berembus pada tanggal 1 Januari 2000 itu meminjamkan uangnya di bank 100 juta. Pada tanggal 1 Januari 2003, utangnya di bank tercatat 118 juta. Berapa besar bunga yang harus dibayarkan? Apa tadi bunga rumusnya? Bunga adalah jumlah utang sekarang dikurangi dengan jumlah pinjaman. Berapa jumlah utang sekarang? Adalah 118 juta. Jumlah utang semulanya adalah 100 juta. Maka bunganya adalah 18 juta. Paham? Cukup mudah ya? Karena pada contoh 1 itu adalah cukup mudah. Sekarang, rate of interest. Rate of interest itu sama dengan tingkat suku bunga, yaitu adalah rasio atau perbandingan antara bunga yang dibebankan per periode waktu dengan jumlah uang yang dipinjamkan pada awal periode dikalikan 100%. Nah, ini ingat rumusnya saudara ya. Mencari tingkat suku bunga, bunga yang dibayarkan per satuan waktu dibagi dengan jumlah pinjaman dikali 100%. Oke. Contoh, an employee as lesser kinetic borrows 10 dolar pada tanggal 1 Mei dan dia harus membayar kembali totalnya adalah 10.700 dolar setiap di akhir tahun pertama. Kemudian berapa daripada interest amount-nya, tingkat suku bunga yang harus dibayarkan. Berarti sama dengan tadi, tingkat suku bunga apa rumusnya? Jumlah pinjaman dengan jumlah dikurangi dengan jumlah total awal dibagi dengan kali dengan 100% dengan rumus ini. Oke? Makanya dapat 7% per tahun. Berikut dari tingkat suku bunga itu nanti akan terbagi ada bunga sederhana, ada bunga majemuk. Sekarang kita masuk bunga sederhana. Sistem perhitungan bunganya didasarkan atas pinjaman semula dan bunga periode sebelumnya yang belum dibayar tidak termasuk faktor penggali. Ya, bunga itu adalah I kali P kali N. I itu suku bunga, pinjaman semula dan jumlah periode peminjaman. Di akhirnya future atau nilai masa yang akan datang dari nilai sekarang yaitu adalah P tambah 1 kali I kali N. I itu apa? Suku bunga, oke? N adalah jumlah periode pinjaman, P pinjaman semula. Oke, ya. Nih, kita lihat ini masih belum menggunakan tabel bunga, ya. Ini masih secara sederhana. Bapak Amir meminjam uang dari temannya 4 tahun yang lalu sebesar 200 ribu. Dengan kewajiban membayar 5% per tahun dengan metode bunga sederhana. Ingat soalnya nanti ya, ada minta bunga sederhana, ada diminta bunga majemuk. Hari ini baru bunga sederhana. Berarti bunganya adalah 5%, berarti kita kalikan dulu dari pinjamannya 200, sehingga bunganya setiap tahun adalah 10.000. Selama 4 tahun berarti adalah 40.000, sehingga total bunganya adalah 40.000 yang harus dibayar selama 4 tahun. Latihan berikutnya, silakan saudara baca. Ya, dia meminjamkan uang dari Stereophonic itu adalah 20 dolar ke bank selama 1 tahun dengan tingkat suku bunganya berapa? 9%. Kemudian berapa totalnya setelah 1 tahun? Oke, soal kedua. Jika Bapak Budiarto mempunyai uang 7,5 juta disimpan pada bank selama 8 bulan dengan suku bunganya 2,5% per bulan, berapa jumlah bunga yang diperoleh Pak Budiarto? Jika sistem pembuangan bunga sederhana, mudah aja ya. Berarti 7,5, dapat lagi 2,5 selama 8 bulan. Oke, nanti itu Anda lengkapi aja. Berikut dari bunga sederhana kita masuk kepada bunga majemuk.
Nah, sistem perhitungan bunga di mana bunga tidak hanya dihitung terhadap besarnya pinjaman awal, tetapi perhitungan bunga didasarkan atas besarnya utang dengan rumus adalah F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. I tadi apa? Suku bunga, N jumlah periode, P pinjaman awal, F jumlah yang harus dibayarkan sekarang. Oke, nih kita balikkan soal tadi. Tadi adalah dengan bunga sederhana dengan rumus berapa tadi? Jumlah pinjaman per periode kali 100%. Kalau dengan metode majemuk sama. Kalau di dalam bunga sederhana tadi itu adalah 40.000. Kalau dalam bunga majemuk adalah 43.101. Berarti sistem bunga majemuk akan lebih besar dari sistem bunga sederhana untuk jumlah pinjaman yang sama. Kemudian dari bunga majemuk dengan bunga sederhana, maka metodenya adalah ekivalen, mencari kesamaan atau kesetaraan nilai uang untuk waktu yang berbeda. Nah, ini istilah-istilah ini saudara udah paham ya? I apa, N, P, F, A, itu udah tahu. Nah, kita lihat cash flow untuk suku bunga tunggal atau single payment ya, seperti ini. Nah, nanti melalui contoh soal udah bisa kita lihat nanti. Ya, ini dengan menggunakan formula P dan F ya. Nah, ini masih sederhana contohnya. Oke, nanti video ini bisa Anda ulang ya. Karena mengingat materinya sangat banyak ini terhadap pertemuan ketiga ini dalam suku bunga. Nah, ini dengan menggunakan ini menggunakan tabel ya. Pada di sini sudah menggunakan tabel bunga. Lihat I-nya adalah 6%, berarti masih berapa harga. Lihat tabel suku bunga, I-nya 6%, N-nya adalah 30. Nah, sehingga pada tabel ketemu adalah 5,746. Ini secara biasa, ini menggunakan tabel suku bunga. Coba dilihat tabel suku bunganya. Berapa? Nah, ya, adalah I-nya 6%, N-nya 30. Oke, lihat I-nya di atas itu adalah 6%. Lihat N ke bawahnya. Berapa nilainya? 5,743. Oke, betul. Ya. Ini hubungan kebalikan. Sama. Nah, nanti tugas ini sebagai bahan latihan Anda supaya Anda bisa memahaminya lebih lanjut ya. Bedakan nanti sekali lagi antara bunga sederhana dengan bunga majemuk. Oke. Ya, ini cash flow annualnya. Ini hubungan antara A dengan F. Nah, nanti rumus-rumus ini tinggal Anda hafal. Mudah-mudahan bisa dipahaminya lebih lanjut. Nah, ini ya. Ini contoh soalnya dari beberapa gabungan yang ada. Oke. Ini cash flow gradient. Kalau dia ada di mana cash flow gradient ini kalau jadi jumlah aliran bunga meningkat dalam jumlah tertentu setiap periode. Nah, ini berapa selisihnya nanti ya. Ini dipelajari aja nanti. Ini contoh. Berarti ini tugas Anda berikutnya ya. Jadi yang kemarin belum selesai untuk segera dilengkapi ya. Nanti Bapak tunggu daripada tugas Anda pada pertemuan kedua. Ini tugas pertemuan ketiga sudah masuk kembali. Ya, ini cash flow-nya. Ini beberapa yang ada. Nanti beberapa contoh soal ini bisa saudara lihat. Nah, ya, ini yang harus saudara kerjakan. Ini ada 5 selaku bank soalnya langsung. Ya, sampai di sini cukup jelas ya. Antara nilai konsep nilai uang dari bunga yang diharapkan dengan metode-metode yang ada. Bisa dibuatkan cash flow-nya. Kemudian hubungan antara ekivalensi maupun secara gradien dari proses yang ada. Cukup jelas dari yang sudah disampaikan? Sekali lagi, nanti video ini bisa saudara ulang-ulang kalau ada hal-hal yang belum jelas. Kalau tidak ada lagi, selamat mengerjakan tugas dan diusahakan tugasnya tidak bertumpuk. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.